Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria dan tak kurang satu apapun tentunya pemirsa. Nah pemirsa, bersama saya Irmalia Septiana, kita kembali berjumpa dalam program Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Nah pemirsa, seperti biasa kalau sudah berjumpa di Inspirasi Sukses, artinya kami mengajak Anda untuk senantiasa hidup dalam positif, semangat yang baik, hidup dalam semangat yang terus menggebu-gebu dan tidak berkurang di setiap harinya. Kenapa? Karena hidup ini harus kita jalani dan tidak boleh ada rasa putus asa dalam diri kita. Barangkali keberuntungan kita akan ada di masa yang akan datang. Kalau kita mundur sekarang, kita nggak akan pernah berjumpa. Nah pemirsa, di Inspirasi Sukses ini saya akan kembali membagi cerita dengan Anda pemirsa tentunya tentang satu hal yang sangat bisa menginspirasi kita pastinya. Ini adalah sebuah kegiatan positif, kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan, bisa kita tiru dan bisa kita pelajari pastinya, bisa kita aplikasikan juga bersama kawan-kawan kita, tapi mungkin kita belum melakukannya. Entah apakah karena kita tidak tahu, atau kita tidak bisa, atau kita belum tersadarkan. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seseorang yang sangat aktif melakukan sebuah gerakan perubahan, yakni dengan memanfaatkan barang-barang yang menurut kita sudah tidak terpakai. Penasaran? Tapi saya akan kenalkan terlebih dahulu. Kali ini sudah bersama dengan saya seperti biasa dalam Inspirasi Sukses, Kang Edvan M. Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Inspirasi sehat. Sukses berjumpa sama Kang Edvan lagi. Iya. Ini adalah salah satu gambaran kesuksesan. Amin. Amin ya. Amin, Jadi ya jadi kalau semua pemirsa di sini melihat pasti kelihatan Kang Edvan, aduh sukses. Aduh masih muda udah sukses. Di sini mereka entah semangat apa malah putus asa ya lihatnya. Harusnya sih jauh lebih semangat. Kalau anak ya. muda aja bisa, berarti kenapa yang lain enggak kan? Nah, berarti sukses itu bukan diraih nanti ketika umur 40 atau 50 ya. Betul. Bisa mulai sedini mungkin kalau kita mau bergerak. Karena sekarang zaman now ini justru kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar di dunia itu yang dimiliki oleh anak-anak muda. Ya, Facebook, Google, dan lain-lain kan bukan lagi dimiliki oleh para orang tua. Jadi anak muda harus sukses. Harus sukses. Nih mana anak mudanya? Coba tolong ya nonton televisi Muhammadiyah setiap Sabtu dan juga Ahad, bener ya? Oke, nah sudah bersama dengan Kang Edvan, kali ini juga bersama dengan saya, yakni adalah Mas Edi Fajar Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Edi? Alhamdulillah sehat. Seneng ya kali ini ketemu sama Mas Edi, meski baru pertama kali tapi seperti sudah 1 tahun lamanya kenal. Jadi nanti ketika mau lebaran boleh kirim parcel ke saya ya. Boleh. Karena kita udah kenal deket kan. Oke, Mas Edi ini adalah seorang Green Social Creative Entrepreneur yang tadi saya katakan bahwa banyak di antara kita yang saat ini belum menyadari bahwa barang-barang yang kita anggap sudah tidak terpakai, tapi menurut Mas Edi itu berharga, betul? Yap. Jadi lebih berharga bahkan dari barang-barang yang harus dibeli dengan harga yang mahal ya. Betul. Mas Edi ya. Lebih berharga dari sekedar mantan. Oke. Pasti saya bicara sama anak muda. Bicara soal mantan, tapi nggak apa-apa, yang penting udah move on kan. Oke deh, nih mantannya malah yang menyesal kayaknya ya. Oke pemirsa, ini adalah satu gerakan yang dilakukan oleh anak muda. Kembali lagi kami akan menginspirasi Anda pastinya dengan aktivitas yang sangat baik sekali. Tapi ternyata ini tidak hanya bisa dilakukan sama anak muda saja, tapi juga berlaku untuk misalnya ibu-ibu PKK ya kan. Atau sebuah perkumpulan daripada cuma ngegosip-gosip aja, dia bisa melakukan sesuatu. Nah ini adalah yang dilakukan oleh Mas Edi. Apa sih Mbak Irma dari tadi nih aktivitas positif, aktivitas yang sosial, yang baik. Apa sih itu? Apa Mas Edi yang dilakukan? Jadi kita ada beberapa kegiatan. Pada intinya kita mengolah sampah agar sampahnya bisa berdaya guna kembali. Kalau kita dengar sampah, biasanya hal negatif yang muncul kan. Kotor, bau, negatif ya. Nah justru kita ubah perspektifnya. Karena kan sebenarnya nggak ada sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Kalau kita coba lihat dari sisi yang lain. Kita punya perspektif sendiri dari sampah, karena sampah ada artinya. Apa Selalu itu? akan mudah apabila ada harapan. Wow, Jadi berarti yang pertama back to harus ada mindset kekuatan kita. harapan dulu ya. Jadi kita membuat produk dan beberapa program dari hasil sampah. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, menarik sekali pemirsa. Ini sampah-sampah kalau Kang Edvan melihat sampah, lalu apa yang dilakukan? Sampah itu sebetulnya tergantung bagaimana kita memandangnya ya, seperti tadi yang Mas Edi sampaikan. Tergantung perspektif kita bagaimana terhadap sampah tersebut. Bisa jadi bencana, ujung-ujungnya kan banjir ya. Kemudian segala macam deh, longsor dan sebagainya.
atau juga bisa jadi sebuah hal yang bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar nih sama Mas Edi gimana caranya mengubah sampah yang bisa jadi bagi sebagian orang menyebabkan musibah, tapi justru menjadi sebuah berkah. Betul sekali. Inilah tema kita kali ini pemirsa, yaitu adalah ubah sampah jadi rupiah. Nah pemirsa, saat ini banyak yang sudah mulai putus asa dengan lapangan pekerjaan yang terus menipis ya, padahal orang-orang yang butuh kerja ini semakin banyak. Mungkin karena kita tidak hanya bisa mencari peluang dari situ, kita tidak bisa selalu memaksakan orang lain yang memberikan sesuatu yang kita harapkan. Tapi kita harus mulai merubah diri kita dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan yang dilakukan seperti Mas Edi ini. Dari sampah yang biasanya kalau saya lihat sampah ya Kang Irfan ya, nah sampah saya buang, taruh, nanti kalau udah penuh saya buang lagi, jadi cuma dibuang, tidak saya kumpulkan. Saya tidak berpikir bahwa itu ada manfaatnya. Tapi sampah-sampah seperti apa sebenarnya yang bisa menjadi manfaat atau barang yang bisa diubah lagi? Ya, jadi menarik kalau kami berangkatnya tuh justru dari meminimalisir agar sampahnya tidak banyak. Jadi saya banyak belajar sama teman-teman bank sampah penggerak. Jadi ternyata ada sampah yang ternyata bisa dikonversi jadi rupiah. Misalkan bekas minuman kemasan, nah itu ada harganya. Justru kita fokus sama sampah-sampah yang tidak memiliki harga ketika dilempar ke bank sampah. Jadi kita tingkatkan value-nya dengan cara kita kasih kreativitas di dalamnya dengan pendekatan handicraft. Jadi sebenarnya sampah ini sendiri kami jadikan tools, kita jadikan sarana untuk masuk ke masyarakat, kita kasih intervensi sosial. Jadi sampahnya kita coba manage untuk membuat beragam program. Saya coba sebutkan ada program namanya Petaka. Apa itu? Apa tuh Petaka? Petaka bukan musibah tapi berkah ya. Petaka, pemberdayaan tenaga kreatif. Jadi kita memberdayakan para ibu-ibu rumah tangga, calon ibu juga boleh yang mau ikut ya. Jadi di sana kita mengelola dan mengarahkan daripada kegiatan yang kurang bermanfaat gitu kan, hanya sekedar ngegosip gitu kan, atau kongres ya, kongko nggak beres-beres. Iya betul. Atau mungkin sekedar cari kutu, nah gitu kan sayang kan ya. Kira kita arahkan, yuk kita punya kegiatan alternatif ibu-ibu daripada di rumah tidak punya alternatif kegiatan yang baik. Mereka bisa sambil nonton TV, sambil melakukan aktivitas, punya aktivitas lain yang menghasilkan. Lalu ada program CLBK, cerdas luar biasa kreatif. Jadi kami buka semacam taman baca, sekolah skala rumahan, ada 60 murid. Jadi anak-anak yang belajar syaratnya mereka bayarnya pakai sampah plastik yang tadi. Jadi kita mengintegrasikan gimana caranya sampah ini bisa memberikan benefit ke sosial masyarakat, melalui ekonomi, melalui pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, 2 program itu. Ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi? Boleh di-share? Boleh, share aja. Ini takutnya kalau cuma 2 jadinya CLBK itu petaka gitu takutnya. Benar. 3 menarik lagi. Ya. Dan ini ada program yang ketiga, kesukaannya para ayah di sini. Kita punya program namanya Selingkuh. Ya ampun, saya perlu tulis saya. Seru-seru programnya, tapi sebenarnya enggak, jadi harus lebih kenal apa ya, itu. memang sengaja kita buat gimmick seperti itu agar di tataran grassroots di masyarakat lebih aware kan. Selingkuh itu sedekah lingkungan hijau. Jadi mengajak mereka, sampahnya kita kelola nanti sebagian spare persentase keuntungan untuk kegiatan sosial. Kalau kami sendiri bernaung di Ekobisnis Indonesia, jadi semacam basis social enterprise. Jadi EBI ini banyak orang mengenalnya EBI Bag, EBI Clutch, karena salah satu produk kita itu adalah tas, dompet. Nah, produk-produk ini bagian dari nama program kita yang lain gitu ya. Seperti ini ya. Nah, betul. Ini namanya Polemik ya, produk olahan EBI menarik ya. Jadi memang kita buat gimmick-gimmick seperti itu. Dan ini kita mengelola sampahnya. Ini kurang lebih kira-kira berapa, Mbak, menghasilkan jumlah sampah untuk membuat satu dompet ini? Berapa piece gitu ya? Berapa pieces, betul. 100? 100. Mungkin yang lain ada berani lebih tinggi. Oh iya. Kita kayak lelang ya. Berani lebih tinggi. Ini coba tolong. berapa kira-kira Mas Edvan? 100 mungkin. 100 ya. Lah Oke. ya. Range-nya 80 sampai 100 jumlah sampah yang kita kelola. Jadi harapannya kita mereduksi sampah, lalu jadi craft, dan ini dijual sifatnya untuk profit ekonomi yang sifatnya itu eco green gitu. Kalau untuk tas yang besar itu menghabiskan 250 sampai 500 pieces. Kang Edvan, sampah kita kemasan. lulus teori membuat Iya ya, lulus gitu ya. lulus teori ya. Lulus teori ya, sekitar 80 sampai dengan 100. Itu baru petaka, CLBK dan selingkuh. Jadi CLBK dan selingkuh itu membawa petaka ya, hati-hati. Nah, betul. Ada apa lagi? Ada Yuk Darling. Nah, wow. jadi ajakan ya. Ini aja deh kalau boleh deh. Jadi Yuk Darling itu yuk sadar lingkungan. Jadi kita coba mengkampanyekan edukasi sampahnya itu dengan cara kita turun ke masyarakat, kita
approach ke rumah-rumah tangga. Jadi ada namanya GPS, gerakan pilah sampah dari rumah. Jadi ini sampah yang benar-benar masih pure bersih. Habis kita konsumsi, yang organik mungkin kita buang, yang plastik kan sudah kita pilah kan. Jadi setelah sudah dikumpulkan langsung dikreasikan. Jadi masih sangat steril gitu. Jadi ini yang terus kita kembangkan, programnya harapannya bisa memberi manfaat yang lebih luas. Saya belajar dari Mat Irfan, khairun nas anfahum linnas kan, jadi orang yang bisa bermanfaat. Amin. Terakhir kami launching salah satu program juga di segmen kesehatan, itu namanya BPJS, Bantuan Penyehatan Jaminan Sampah. Jadi kita membantu masyarakat yang tidak memiliki akses BPJS pemerintah, tapi memiliki sakit yang sifatnya hanya primer yang bisa di backup dengan kita kerjasama sama puskesmas, sama berarti head to head sama BPJS. Ini gimana ini? Tapi kita gimana doakan semoga bersama-sama ya. Tapi bersama-sama menjadi solusi kan nggak masalah ya, membantu ya. Jadi gimana itu yang BPJS yang kalau dari Mas Edi tadi? Kalau itu kan kalau saya lihat kan saya kan tinggal di daerah penyangga di Tangsel gitu kan. Jadi banyak warga yang tidak memiliki kartu domisili lengkap, ini mungkin bisa jadi masukan juga. Jadi mereka tidak memiliki kartu. Jadi kan kalau sakit masa harus nunggu kartu gitu ya. Jadi kan akhirnya kita coba bantu, tapi ini kami masih dalam tahap advokasi dengan ada klinik di salah satu kerja sama kampus juga. Jadi ini masih tahap kerja sama awal. Wow. Oke, semoga bisa segera terlaksana. Jadi nanti bisa jadi kartu yang nungguin orang sakit gitu ya. Jadi kapanpun ada orang sakit, namanya sakit itu musibah yang kita nggak tahu kapan waktunya. Jadi kalau kartunya udah nungguin kan berarti siap kapan aja gitu ya Mas Edi. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah satu aktivitas yang baik sekali. Pastinya kalau izin sama orang tua terus mau bilang kita mau lakukan kreativitas dengan sampah, pasti diizinin Nanti gitu ya. orang nanya mau kemana, mau selingkuh. Mau selingkuh ya, benar-benar. Bahaya. Padahal sedekah kan, sedekah apa Lingkungan hijau. Atau papanya manggil, "Mak, mau kemana? Yuk, darling ya." Kata mamanya bingung, ini anak lagi kenapa ya. Tapi itu luar biasa sekali karena memang nama-namanya ini sudah sangat familiar di kita ya. Jadi betul. Jadi ya luar biasa. Yuk sadar lingkungan. Oke, itu keren juga. Nah, Mas Edi, kenapa kemudian terfikir untuk aktif di kegiatan seperti ini? Apakah memang punya masalah sendiri dengan sampah atau justru datang dari sebuah pertolongan dalam menjalankan hidup ini dari sampah betul. Kenapa tergerak hatinya untuk membuat kreativitas dengan sampah? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller.